Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa mengucapkan syukur dan memuji Allah yang atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya sempurna amal-amal soleh kita kerjakan. Teriring salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Usini wa iyyakum bittaqullahi jalla wa ala faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Sungguh sukseslah hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah di dalam kehidupannya. Ma'asyaral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya seluruh kebaikan yang kita rasakan pada diri kita, baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat harta kekayaan, nikmat taufik dan hidayah, adalah merupakan di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terbilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka ketahuilah itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi tajra'un. Kemudian ingatlah tatkala kalian ditimpa suatu musibah, kalian itu hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula nikmat yang kalian rasakan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka makanlah dari rizki yang Allah rizkikan kepada kalian yang halal lagi baik. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kalian, jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita agar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, namun juga Allah akan memuji hamba-hambanya. Apabila hamba tersebut dia mendapatkan predikat hamba Allah yang benar-benar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ingatlah firman Allah ketika Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh dikenal sebagai salah satu nabi yang menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Syakura bentuk mubalaghah, sangat pandai bersyukur. Oleh karena itu para ulama tafsir menyebutkan satu riwayat asar, beliau mendapatkan predikat abdan syakura karena beliau adalah hamba Allah yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaannya. Ketika beliau hendak makan, beliau tidak lupa mengucapkan alhamdulillah. Ketika beliau ingin minum, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Sampai tak kala buang hajat, beliau mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaannya. Ma'asyarul muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah bahwasannya menjadi hamba Allah yang bersyukur bukanlah hanya sekedar ketika kita mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, namun ternyata amal anggota badan kita justru senantiasa memaksiati Allah, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita hendak menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka hendaknya kita memenuhi 3 rukun syukur. Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Bersyukur itu hendaknya dibuktikan dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati adalah hendaklah kita senantiasa meyakini dengan hati kita semua kebaikan yang kita rasakan dalam diri kita itu semua adalah semata-mata anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, wa idza massal insana durrun da'ana. Manusia itu ketika ditimpa musibah, dia betul-betul berdoa kepada Allah agar Allah menolongnya. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Tapi manusia itu ketika Allah berikan berbagai macam nikmat, qala innama utituhu ala ilmin. Ini saya dapatkan karena ilmu saya. Karena memang saya hebat dalam bidang ini. Karena memang ini keahlian saya. Bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Padahal kata Allah itu ujian yang Allah berikan kepadanya. Akan tetapi banyak sekali di antara manusia itu tidak mengetahuinya. Bersyukur dengan lisan, hendaknya tidak luput lisan kita mengucapkan pujian pada Allah sampai dalam keadaan kalau kita mendapatkan suatu musibah. Nabi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, sampai ketika dalam keadaan yang mungkin menurut kita tidak baik, kita mengatakan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dan kemudian dibuktikan ikhwatal iman rasa syukur kita dengan kita jadikan semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita buktikan dengan kita semakin dekat kepada Allah? Ketika azan berkumandang, apa yang menyebabkan kita untuk sulit untuk berjamaah di masjid? Ketika ada majelis ilmu yang kita butuh atas ilmu agama, Allah berikan pada kita banyak nikmat, apa yang menyebabkan kita sulit untuk datang ke dalam majelis ilmu? Ketika Allah memberikan harta yang banyak kepada kita, buktikan di antara harta tersebut ada hak-hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pada kita untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demi Allah, barang siapa yang nikmat-nikmatnya justru menjauhkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah sebuah musibah baginya. Berkata Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, wa kullu ni'matin la tuqarribu minallahi jalla wa ala fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah musibah baginya. Wa idza ra'aitallaha yutabi'u ni'amahu 'alaik. Kalau engkau melihat Allah terus menerus memberikan nikmatnya kepadamu, wa anta ta'sih, padahal kamu senantiasa memaksiati Allah, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi. Manusia itu ketika mereka lupa dengan apa yang Allah peringatkan kepadanya,
Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak kepadanya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan dia terus memaksiati Allah, fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tiba-tiba Allah menyiksanya dengan sebenar-benarnya tanpa dia duga. Fa idahum mublisun, maka tiba-tiba dia menyesal dan berputus asa dari apa yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan untuk kita agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ingatlah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat bangun malam untuk mengerjakan salat malam, qama hatta tafattara rijlah. Beliau berdiri sampai kedua kakinya itu bengkak. Maka kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza?" Ya Rasulullah, engkau lakukan seperti itu? Kenapa engkau lakukan seperti ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura?" Bukankah seharusnya ketika aku mendapatkan nikmat itu, aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Begitulah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ketika semakin banyak nikmat Allah berikan padanya, tidak melandaikan dia dalam ketaatan pada Allah, tapi justru semakin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kita sekali-kali mati, melainkan kita berusaha dan terus memohon kepada Allah agar kita dimatikan sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seseorang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sungguh dia telah memenuhi perintah Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah akan janji Allah, maka Allah akan melanggengkan nikmat yang ada pada dirinya. Tidak hanya nikmat di dunia tapi juga di yaumil qiyamah. Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya jika kalian pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau seandainya kalian mengkufuri nikmat Allah, ingatlah kelak di yaumil qiyamah adab Allah itu sangatlah pedih. Allah akan tanya tentang semua nikmat yang kita didapatkan dari mana? Dan dia gunakan untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidaklah dua kaki anak Adam nanti di yaumil qiyamah bergeser di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, nikmat umur panjang yang Allah berikan pada dia habiskan untuk apa saja. Wa an syababihi fima abla, waktu muda sehat yang Allah berikan pada dia
pada saat ia masih muda dihabiskan untuk apa? Wa an malihi aina iktasabahu wa aina anfaqah. Harta yang Allah berikan padanya Allah akan tanya, dia dapatkan dari mana? Dari usaha apa dia dapatkan? Dan dia belanjakan untuk apa? Wa an ilmihi bima amil. Dan tentang ilmu yang dia pelajari, yang ia dapatkan, yang Allah anugerahkan kepadanya, sudah sebatas mana dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan Allah berfirman, summa latus'alunna yauma idzin 'anil naim. Ingat di yaumil kiamah kelak kita akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayat ini turun kepada Nabi SAW ketika beliau keluar dalam keadaan lapar bersama dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka kemudian ada seorang Ansor yang memberikan makan pada Nabi. Hanya makanan pokok, turun ayat tersebut, ingat sampai makanan pokok yang kamu makan ditanya sama Allah dapatkan dari mana. Apalagi nikmat yang bentuknya sekunder, yang tidak primer yang kita dapatkan. Ingat, akan nanti ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya. Maka hendaknya kita betul-betul pandai menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan hendaklah kita bantu agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara doa yang paling baik kita ucapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jangan kita putus berdoa dengan doa ini. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku agar aku pandai mensyukuri nikmat-Mu dan nikmat yang Engkau telah berikan kepada orang tuaku. Dan Nabi SAW mengajarkan pada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, jangan engkau tinggalkan wahai Mu'adz, setiap kali engkau diakhiri dalam salatmu atau setelah engkau selesai salat, doa dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa mengingat-Mu dan bersyukur kepadamu dan pandai baik di dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan kita, agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di yaumil qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umuril muslimin waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin wa dammir al kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad din wa dammir balada Israil wa syatit syamlahum wa farik jam'ahum innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin. Istajib du'aana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.